Ibu Sherly Dia Cebing. pendeta. Pendeta loh. Ceklah di TikTok itu. Dia itu yang dipukuli. dia curhat ke sesama Kristen itu disuruh diem. Disuruh diem dia. Akhirnya nggak bisa, dia nggak kuat karena minta keadilan. Keluarlah, bersuaralah dia nggak ke Julius kalau yang ini langsung ke TikTok dia bikin. Setelah pendeta itu dipukuli, apa sebabnya? Ya memang bejat, Bu. Bu, udah tahu nggak waktu itu Gimana ya? Ini suaminya ya, kalau khotbah, aku kasih nampak nih, ini khotbah suaminya. Suaminya ngomong gini, saya ada jemaat ya, selingkuh. Udah selingkuh, istrinya dipukuli. Saya datang tengah malam. Saya bela istrinya, wih, luar biasa, Bu. Khotbahnya luar biasa. Tapi ternyata dia sendiri pelakunya. Inilah ngerinya orang sekarang, Bu. Ngomong, ya, luar biasa. Tapi kelakuan, bejatnya luar biasa, Bu. Ngeri memang. Jangan. Iya. Ini Nah itu belum kepaker kok. Makanya gitu, Kristen itu ya, kalau gue lihat, Jangan bilang jangan bilang Kristen. Lihatlah korban-korban. Itu pribadi itu, bukan pribadi dong. Lihat, Demian satu, ya ini yang akan booming minggu terus depan ini. Kalian dua. yang Sherly 50 Cebing, santri 3. itu gimana yuk? Loh itu kan lagi. polisinya langsung terus, yang mempublikasikannya Islam juga gitu loh. Iya, malah kita bilang kalau perlu dipotong dia punya kemaluan. Itu kita dukung. Oknumnya Islam yang menghakimi Islam juga gitu. Kalau kalian enggak, oknumnya Kristen yang menghakimi minta tolongnya ke Islam gitu. Tapi gini loh, di Kristen ada yang seperti itu, di Islam juga. Tapi kan bukan ajaran Tuhan kita kayak gitu kan. Bukan kita bicara respon. Gitu loh. Ini korbannya minta tolong. Kenapa kalau di Kristen disuruh dibungkam? Kenapa nggak dibela gitu ya? Iya. Kenapa nggak diselesaikan gitu ya? Iya, gitu loh. Ya salah lah, harus diselesaikan itu. Nggak Iya. boleh dibungkam perempuan. Nggak boleh lah. Gimana sih bahasanya? Bahasanya itu gimana sih orang-orang tuh? Yang Ibu Sherly Cebing tuh? Aduh, kamu belum bisa mengampuni. Nggak boleh pilih kasih. Jangan buka aib saudaramu. Wah, gitu-gitu bahasanya. Jangan maksudnya menghakimi gitu. Gini, maksudnya jangan membuka aib saudaramu, jangan digembor-gemborkan. Tapi walaupun jangan digembor-gemborkan, mereka harus bertobat dua-duanya, suami dan istri, supaya berhenti gitu. Loh, ya istri bukan ganti rugi dong kok disuruh bertobat, kan korban. Kan istrinya itu. Iya, kan istrinya kan korban, ganti rugi lah. Iya, buat dulu ultimatum. Sekali lagi nanti di penjara ya, Pak Pendeta. Gimana bisa berbalikan? Istrinya bertobat apa istrinya? Kamu juga kalau dipukul kamu harus kuat pipinya gitu maksudnya. Iya dong, namanya kenapa dia pilih itu suaminya? Karena itu kan sudah dipilihnya itu suaminya. Dia tahankan sendiri. ngelatih pipi supaya lebih kuat ditonjok itu gimana? Ini Bu Darni kalau jadi konseling ya. Kalian bayangkan teman-teman. Bu Darni kalau aku kayak gitu, kalau aku lah ditonjok suamiku Kores, teman-teman. Kan udah meninggal. Aku balik dulu, aku ke rumah mamaku lah. Balik. Jadi teman-teman bisa dengar ya, seandainya Bu Darni itu jadi konseling kalian di gereja. Kalian menghadap Bu Darni, Bu, saya mau cerita suami saya pukulin saya. Apa Bu Darni bilang? Tahan ya, sini, ku ajarin kamu supaya lebih kuat. Bukan. Oh, ya, kamu pipinya terlalu tipis kita kasih arahan gitu juga. Ya kita panggil suaminya. Harus biasakan. Kita panggil suaminya lah. Julius, panggil suaminya. Kenapa? Kayak mana kalian ini? Kita ini umat-umat Tuhan. Masa kita mempermalukan keluarga kita dan mempermalukan Tuhan kita sendiri? Nggak bisa, pelanggaran. Bu, orang gini Bu, sama kayak murid ya. Bu Darni tegur, waktu ditegur, iya merasa bersalah, tapi buat lagi Bu, banyak kayak gitu Bu, ya. Itulah kenapa banyak residivis. Residivis itu udah pernah masuk penjara, tapi tetap dilakuin. Kenapa? Ya nanti dia ada aja alasannya Bu. Nggak bisa cara kayak gitu, harus hukum Bu. Ya, nggak bisa ajaran kasih tampar pipi kiri, pipi kanan. Yesus aja nggak mau ditampar Bu. Nggak mau ditampar gitu. Boro-boro orang lain gitu. Jadi udahlah, jangan bullshit dan kita bicara realitas aja lah. Ya Bu Darni itu ini apa sih yang saya akan lawan tuh siapa sih? Siapa yang ngomong itu? Nggak tahu. Viral. Yang lucu tau apa gini? Nah, yang paling lucu tau apa? Bu Darni ngomong seperti ini kan. Ini Bu Darni nggak ada anak cewek pula ya? Ada anak cewek nggak Bu Darni? Ada. Cowok dua anakku. Dia nggak ada anak cewek. Kalau dia ada anak cewek, kemudian seandainya anak Bu Darni digituin, Bu Darni suruh sabar nggak?
Aku pengen lihat aja. Aku kalau Udah- anakku menghamili anak orang, Yesus. Loh, kok, Dan tapi itu kenapa semua ya? mereka berencana Apa jahat Ustadz kan bisa, gitu. apa Ustadz bisa ya nanti hukum karmanya anak-anak kalian juga sebaliknya nanti digitukan Betul. para pria-pria, saya bilang. Bu, seandainya Kalau nih kalian anak gitu Bu kan? Darni yang cewek nih, anak Bu Darni cewek nih dipukulin sama suaminya. Bu Darni suruh, oh Ya. pipimu harus kuat ya. Ku tarik lah dulu dia dah. Ku tarik dulu ke rumahku lah, didinginkan dulu suasana. Kalau mau bertobat baru bisa kembali. Kalau tidak masih sama ku anakku itu. Mana Gitu. bisa tahu Bu Darni? Cowoknya kode-kode dari belakang, anjing lu nyampe rumah lu ya. Lu nyampe rumah lu lihat lu. Tak gitulah peraturan. Kan nggak boleh gara-gara kayak gitu langsung cerai. Entah pun kita perempuan juga salah. Belum tentu kita salahkan para pria. Kita juga wanita harus berkaca. Kenapa ya suamiku marah sama aku? Gitu dong. Kalaulah keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, kita harus tunduk kepada Tuhan. Pagi-pagi renungan pagi, waktu pagi ya Tuhanku, Udah ngantuk. dengarlah suaraku. Kan gitu. Baru mami dulu berdoa katanya. Nanti membawa pelajaran si anaknya yang paling besar. Oh, Michael dulu. Kau yang bawa pelajaran anakku, ya. Mami berdoa ya, ya. Coba Bu anaknya. Darni Gitu, sebagai perempuan, keluarga itu. coba Bu Darni sebagai perempuan, coba dipikir secara logika. Ke Bu Darni nih, apa yang menjadi alasan memungkinkan gitu sampai dipukul berkali-kali tuh, ini ceweknya ngapain kira-kira menurut Bu Ya, Darni? mungkin satu, suaminya pulang bekerja. Contoh ini kelas yang rendah ya. Ya, Suaminya pulang kuli-kuli bangunan, contoh bangunan. Pulang-pulang marti tuh istrinya. Mau makan suami mau makan, ditengok di meja dapur nggak ada apa-apa. Tapi marti tuh terus kena bopeng lah, kena bal-bal lah. Martito tuh apa sih? Hah? Marti itu apa? TikTok ini. Oh, main TikTok. Gua kira bahasa TikTok, Batak. katanya orang Batak Oh, bilang main TikTok aja kerjanya. Pulang-pulang suaminya nggak disediakan makanan, nggak dimasak, entah tempe. Oh, itu salah satu, bisa jadi salah satu Iya alasan dong, ya. balik Apa nggak lah, berlebihan? dituncang Nggak lah. nyiapin makanan, ditonjokin berkali-kali, apa nggak Iya lah berlebihan? ditonjok, udah palak dia udah lapar dia coba. Dia udah ngangkat semen dia, udah ngangkat batu dia, ya, udah ngangkat batu. Pulang-pulang apapun ada di meja dapur, udah kelaparan dia. Ya, Dia betul. tengok istrinya marti Ya, terus, betul. lalu gini-ginian, gini-ginian nih sama cowok orang Bangladesh pula itu. Hai, say hello dia. Bu Darni itu Apa nggak kena bal-bal? Oi, kenapa itu Bu Darni? Suaminya nggak ngasih duit, dia terpaksa lah ngemis di TikTok. Kan dia udah kerja. Dia kerja pastilah dikasih gajinya. Pulang Ya, nggak? sih? Pulang. Dengar dulu kau Julius. Rumah tangga Kores. Kristen ya. Kalau dikasih lah gajinya lah contoh 150.000 per hari contoh. Kan udah bisa dia beli tempe, beli tahu, udah bisa itu digulai, udah disambal. Nggak cukup. Oke, ya kita nggak lihat, selesai. kita nggak lihat apa penyebab ininya. Kita cuma lihat penyebab yang ininya ya, yang mendekati ke nonjoknya. Berarti ada dua. Pertama, nggak nyiapin makan waktu suaminya pulang. Kedua, bercanda-bercanda ganjen sama cowok Iya. Bangladesh itu. Buka Ditonjok room. kayak itu ya. Buka room dia, diundanginya cowok. Oke, itu kan suaminya katanya yang bilang apa-apa. menengah ke bawah. Kalau yang menengah ke atasnya apa contohnya? Sama begitu juga. Oh, Bertito ini juga kan menengah semuanya. Mau kelas teri, mau kelas menengah. Bertito ini kan ada nanti cowok-cowok. kalau di aku kenalan. ya Bu Darni ya, kalau kayak gitu tuh nggak pantas sampai keluar pukulan gitu. Kalau aku pribadi ya, semukul-mukulnya itu kalau misalnya menghujat orang tua kita, menghujat agama kita, nah itu kena pukulan peringatan pantas lah itu. Tapi kalau sampai dipukul, apalagi dipukul berkali-kali, kayaknya Nggak. tetap salahnya di cowok deh, bukan di cewek itu. Bu Darni sedang cerita kondisi di agamanya. Di agamanya sering terjadi seperti itu, betul nggak Bu? Terutama Iya, maksudnya ya aku mengkoreksi itu gitu loh. Di kami ada 10 hari berdoa. Setiap malam itu dibahas tentang komunikasi, tentang sekarang yang beredar itu HP, ya, media sosial lah ibaratnya. Dan sekarang kan udah kejadian banyak kali perceraian di dalam rumah tangga karena nggak diperdulikan lagi keluarganya. Sebentar-sebentar udah menengok HP. Bentar-bentar rumahnya berantakan.
Udah piringnya di mana-mana kotor, masakan nggak ada. Sekarang banyak kayak gitu wanita-wanita. Waduh, kalau kayak gitu ditonjok pantas menurut Bu Darni. Ya pantas dong. Aku kalau begitu ya pantas. Aku pasrah. Karena salahku itu. Ya bertobatlah aku. Jangan dong kayak gitu. Kita juga sebagai wanita harus setia kepada suami. Kita juga harus kalau sudah dipesan, apalagi sudah diperingatkan. Setianya sampai perkara Kores. piring. Kamu nggak cuci Kores. piring ya? Dengar, Kores. Enggak apa-apa. Julius, Berarti kamu apalagi nggak sudah setia. pernah diperingatkan suaminya. Sayang, mami katanya. Aku nggak suka ya mami ya bertitok-titok sama cowok-cowok ya. Jangan ya. Ini peringatan ya sama mami. Kalau katanya coba. Nanti besok-besok tiba-tiba gitu lagi kita. Lalap di DM-nya. Tunggu. Bu Darni tadi cerita 150.000 dikasih. Ya, dia nggak sadar anaknya ada 4. Makan anaknya 150.000, bayar listrik, bayar les. Ini kan ongkos jajan. kelas Nggak teri. Gimana sih? Iya, kelas teri. Itulah karena nggak cukup lah istrinya main TikTok. Dengan main TikTok dapat saweran nih. Kan lumayan dapat income saweran. Tapi Bu Darni makanan kan disiapkan dong di meja. Siapkan dulu makanan di meja baru martiktok. Betul, disiapkan. Cuman si suami lihat, wah anjir, cuman tempe, kurang aja kalau dipukulin. Bukan masalah kalau ada tempe masih lumayan. Ini kosong meja. Ya, Meja ya, makan itu. kosong. Nasi Ini bungkus, loh, nasi kalau bungkus. kalau triknya gini ya. Tanya dulu telepon nih atau WA gitu. Yang nanti pulang mau makan apa gitu kan. Itu aja dulu. Dia kalau udah kayak gitu, biarpun nanti nggak ada makanan terus nggak ada tuh, wah ini berarti ada care dia. Terus aja nih kan misalkan nggak ada makanan nih, kenapa nggak ada masakan gitu kan? Aduh ketiduran atau apa gitu, buat aja alasan gitu kan. Jadi sebenarnya tuh nggak ada alasan buat cowok Tunggu, tuh aku mau nanya mukul nih, aku cewek. punya moderator di sini ya. Kok bisa naik-naik orang? Iyalah, ada moderatornya lah, Jul. Bukan gua tapi. Ya udah. Oke lah ini apa, Jul? Oh iya, Nanti kapan ngabung lagi ya, thank you ya. sip. Ya, jadi Bu Kores, Darni, Yuk, selama ini, Aki Kingpin. selama ini kalau orang yang sudah konseling sama Bu Darni masalah rumah tangga, berapa banyak yang endingnya tuh mati? Jadi korban KDRT. Yang sering-sering curhat sama aku ini ya, termasuk ada tetangga-tetangga itu di sana ya kan. Dia mengatakan, kayak mana ini suamiku kerjanya nggak ada, tapi anaknya sekian. Tapi tinggal di rumahku, dia punya grosir di sini ya kan, mewah udah grosirnya. Padahal suaminya yang pertama ditinggalkannya demi untuk mengejar laki-laki ini. Udah aku sarankan, kau juga ngapain lah pula kau tinggalkan suamimu itu, selingkuh kau sama sekarang, kau bawa lagi anakmu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya pusing lah dia, menangis-nangis lah dia. Kayak mana caranya supaya aku tenang, kakakku tengok selalu santai aja. Udah sekian lama kakak nggak bersuami, santai sejahtera aja hidup kakak itu. Ya sejahtera lah orang aku mendekatkan diri sama Tuhan. Walaupun penghasilanku sedikit, contoh, tapi aku tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidupku lurus. Gak mau gelalatan mataku nengok laki-laki. Jadi ditengoknya aku hidupku tenang. Ya tenang lah, nggak ada yang mengganggu. Dia dimasukkannya laki-laki, ampak pula anaknya dibawanya ke rumah. Aduh. Ya jadi terpaksa lah dijuali semua barang-barangnya yang di gede-gede itu ya kan, untuk menghidupi anak-anaknya. Siapa suruh? Itulah karena nggak bisa dia menahan apanya tadi, gatalnya tadi. Ada lagi satu, ku nasihati dia kan. Nah ini udah mulai dia berubah. Nah sekarang ada lagi kemarin di sana, dia lalap ganti-ganti suaminya, ganti-ganti suaminya. Udah. Kristen itu bukan? Ini Islam ini, dia Islam. Ini Islam, yang sana tadi Kristen. Baru panggil ya. Kau janganlah diungsikannya borunya ke Pekanbaru ke rumah itunya demi menarik suaminya tinggal di rumahnya. Padahal waktu di situ borunya tadi, kedai mereka laris, rame barang-barangnya penuh. Boru itu setelah istri ya? Boru istri maksudnya. Boru itu anaknya perempuan, boru kalau Oke. kami orang Batak. Borunya anaknya perempuan, boru. Nah, waktu borunya diungsikannya ke sana untuk masuk laki-laki itu ke situ, mulai disitulah berantakan. Hilang lawangnya, diangkut laki-laki itu, uangnya sikit kan, 16 juta. Hilang, lari dia, laki-laki itu. Lakinya Kan siapa? sudah aku bilang sama kau, gak usah kau pikirkan laki-laki lagi. Anakmu inilah kau besarkan. Kau tengok aku, ku besarkan anakku demi supaya mereka sekolah. Kalau kita nanti pikirkan hanya laki-laki saja, dia nggak mungkin itu sayang kepada anak kita, hanya kepada kitanya kita supaya bisa kita dipeluk-peluknya. Aku bilang, anak kita aja besarkan. Oh iya, kakak kan gara-gara nggak adanya pasanganmu, cemburu kakak sama aku karena aku ganti-ganti pasangan. Pukimak kau lah pikirku.
Awak menasihati dia supaya dia bagus, akhirnya betul dibakar dia hidup-hidup. Kedengaranlah kabar, pindahlah mereka entah kemana, dibakarlah dia hidup-hidup di rumahnya itu. Bayangkan kalian itu. Astagfirullah. Anjir, masuk berita nggak itu? Itulah. Apa? Banyak curhat-curhat seperti itu. Masuk sama berita nggak itu? Dibakar hidup-hidup? Itu nggak tahu, dia sudah pindah nggak tahu karena Meninggal atau gimana? ya, Masih hidup? meninggal, udah mati. Innalillahi. Padahal dia kemarin cantik. Yang mana ini? Ya, yang pelakornya atau yang istri asli? Yang istri sah? Yang mana yang dibakar? Istri yang sah lah. Yang Istri sah. laki-lakinya yang datang. Istri sahnya dibakar berarti? Iya, Iya, si istri perempuan sahnya dibakar. sama Mokondo. Itu. Dibakar sama Mokondo ya. Iya, mungkin sama pasangan barunya lah. Nah, begitulah suasana kehidupan ini. Kalau Berarti perempuan ini itu- yang Mokondo ini milih yang ini, yang baru itu, cewek yang barunya ya? Iya. Anjir, Bang. Coba gue cari di Ini berita si Mor entah mau ngomong dia. Kayaknya mau ngomong dia lu. Oh iya iya. Wesar, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum. Ya silakan. Halo Bang Gidi. Iya, iya. Oh iya, karena Sebenarnya kasus apa sih kasusnya? nggak ada. Halo, sebenarnya Enggak. kasus apa sih kasusnya Pak Kiai Murtad itu? Oke, murtad itu cuman kasus tali air biasa itu. Jadi memang mereka udah kesaksian kalau orang masuk Kristen. Bukan, ini lain. Jadi kalau Kiai Murtad punya kasus, jadi memang dibilang kalau masuk Kristen itu disediakan perempuan dan disediakan donatur. Jadi banyak orang cosplay. Lah itu. Oke, bagi teman-teman jangan lupa beli madu. Ya, link sudah ada di deskripsi saya. Bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan klik deskripsi profile saya. Udah ada, dia punya keranjang ya. Tinggal diklik-klik mau pilih madu apa. Kita jualan madu guys. Ya, itu sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke acara itu, Mor, ke apa yang lo tanya. Tunggu, Mor, sebelum masuk ke yang lo tanya itu. Ya, yang nanya, tadi gue chat apa di bawah, yang mau indomisasi untuk program wawancara korban prot-prot Kudus minggu depan, tafadhol DM Kores Ikhwan. Gitu, nanti kalian akan nonton di channel Julius. Gitu, oke? Gas. Sip, ya, Mor. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan Mor, katanya sebenarnya kasus apa sih si Kiai Murtad gitu. Oke, Murtad udah selesai kasus ya. Ngapain lagi dibahas? Kiai Murtad. Itu Kiai Oh, Murtad sama si Putri kan? gini. Jadi itu kasus lama yang sama si Putri Sion itu. Lama nggak usah lah, udah basi. Ini yang baru Bukan, siapa? maksudnya kenapa diangkat? Karena Hmm. bukan dong. Jadi gini. Mor, lu dengerin gak sih? Mor. Mute-nya dibuka, Bre. Mor. Iya. Oke. Jadi si Kiai Murtad ini diklaim sama Minang Kristen. Tahu lu akun Minang Kristen? Tahu. Oke, nah diklaim sama akun Minang Kristen, dia ngedeketin cewek-cewek teman dekatnya Minang Kristen gitu loh. Minang Kristen nggak suka, makanya dihantam lah sama Minang Kristen, nyampe ke Reda Marbun, diangkat lah semua masa lalunya si Kiai Murtad ini, karena Kiai Murtad juga satu rombongan sama BAB sama siapa? Satu lagi tuh Rest Area. Nah, kebetulan BAB sama Rest Area ini juga dipermasalahkan kekristenannya sama Reda Marbun and the Gang gitu loh, Bre. Jadi itu masalahnya secara singkat. Ceweknya siapa yang dideketin? Nggak tahu yang mana. Si Minang Kristen nggak ngomong. Si Minang Kristen ini siapa lagi? Si Putri bukan? Putri Sion. Bukan. Lain lagi. Cowok. Cowok lah Minang Kristen. Oh, Minang Kristen. Minang Kristen cowok. ini mukanya, Bu. Jadi dia ngaku Minang, yang ngakunya Minang, tapi mukanya nggak ada Minang-Minangnya ya. Jadi nanti mau apa? Mau siaran langsung? Iya. Enggak, Untuk mewawancarai siapa itu? Wawancara. Beda kasus, beda si Putri kasus Sion. itu. Beda kasus, bukan. Kita Nih. bukan bahas yang itu. Ini mukanya si Minang Kristen. Nggak ada muka Minangnya. Nggak ada minang-minangnya ya. Ya. Nggak Ini sengaja kan dia open case. apa itu? Yang mana ya?
Beda kalau yang nanti minggu depan bakal booming ini, kita akan wawancara korban perokok kudus yang ditinggal. Jadi tekdung nih, telat ngangkat atau kondom bocor, ditinggal. Orangnya menghilang. Padahal ini orang viral nih, calon generasi penerusnya Alda Victory atau Christian Prince. Malah kelakuannya CABUL gitu. Kasihan loh Bu Darni, coba lihat ya. Elia Miron gagal ke Amerika karena penyakit. Ya. Terus Agatha pula. Victory Alda gagal ke Amerika karena paspornya ditancoki, diminta 40 juta. Memang bangsat orang sebelah nih. Iya. Padahal kan si Alda Victory zaman itu kan ini banget jadi pegangan andalan banget para penghujat. Iya, tapi Anjir kan keluar diculasin duit ya. untuk kabur. Soal duit diculasin anjing bapak. Buset. Ya. Ini ibaratnya Kores masuk rumah sakit terus aku curangin uang untuk Kores. Iya gitu kan, bayarnya BPJS, duitnya masuk lu semua gitulah. Ngeri ya. Bangsat kali memang Kristen. Apa yang didengarkan ajaran-ajaran itu ya? Masuk kiri, Iya. keluar kanan. Ajaran kasih. Karena begitu besar kasih mereka kepada uang, jadi mereka butuh uang. Tapi gini guys. Nggak paham gue, awalnya itu edis itu jadi begini semuanya. Gini teman-teman. Ini kan mereka saja yang seperti itu. Masih banyak loh orang-orang Enggak lah, Kristen yang mayoritas. benar. Loh ya orang Kristen yang benar ya banyak, cuma ini orang Kristen yang berapologet. Maunya yang berapologet ini hati-hati melakukan dosa. Coba Bu Darni, yang menurut Bu Darni orang-orang gede, orang-orang Kristen gede di apologet siapa aja? Coba sebut satu. Siapa aja? Yang saya tahu ya satu. Iya. Itu udah jelas lah. Siapa? Edis. Oke, Edis bermasalah ya. Ibu Sofiatul. Sofiatul bermasalah. Edis ada konflik, Sofiatul ada konflik. Siapa lagi? Pak Bom Ada konflik. Siapa lagi? Ito Johannes. Itu yang mana? Yang itu loh. Itu tuh cewek. Debater. Rudy Iskariot. Alah Rudy Yohanes. Anjir itu. Masalah. Itu kok konfliknya buset tumpah-tumpah itu. Siapa lagi? Ini yang di otakku ya. Iya. Elia Meron. Ada konflik. Agatha ada konflik. Coba siapa Terus, yang nggak ada konflik bersih siapa? Siapa? Siapa Kiamat? Kiamat ada konflik. Perkara tadi yang duit dibahas itu. Baru siapa? Banyak sih, cuman lupa namanya. Mana yang Konflik semua. Buset konflik semua. Siapa itu yang pinter membahas Al-Quran itu? Iya, mana yang nggak Ya, semua apologet pinter lah takia-takia soal Al-Quran. Siapa? Yang mana? Dia masih Muslim sekarang. Siapa sih? Masih Muslim Siapa ya itu? nggak bisa dibilang Kristen, masih Muslim. Ya tapi dia kayaknya selalu pro kepada Kristen. Oh Siapa ini sih mungkin ini Abu Janda maksudnya. Itu kan bukan apologet kan? Siapa apologet yang masih Apologet Abu Janda. hampir murtad maksudnya? Apologet itu si Abu Janda itu apologet kan enggak? Bukan. Dia kan penyiar itu kan. Dia kan Penyiar berita mengambil berita-berita dan segala penjuru dia kan. Dan dia lagi kabur gara-gara rupanya dia potong video Pak JK. Dia nyebarin ke Ade Armando sama. Tapi kan itu kan masalahnya kan dia motong video JK. Tapi ketika dia penginjilan di gereja di Amerika dia bilangnya Lina ditangkap Wijaya karena pun pinter. firman Tuhan. Lina Wijaya pun pinter itu. Lina Wijaya konflik. Itu konfliknya yang jatuhnya cukup parah itu. Lina Wijaya Sang debaternya siapanya itu? Sang penghujat. Sang penggugat. Sang penggugat. Itu. Sang penggugat. Itu satu doang palingnya, satu doang itu ya. Nggak ada konflik ya. Belum. Itu nggak ada konflik ya? Nggak, itu nggak. CP, itu CP. CP ada konflik. Kok lupa duit travel. CP kan nggak ada konfliknya, dia ada istrinya kok. Duit travel. Konflik sama Lidara. Sama Lidara. Duit travel itu. Iya. Semua yang disebut Bu Darni ada. Mata pisau. Mata pisau ini juga populer. Ada konflik lah. Ada konflik. RK ya konflik lah.
Siapa lagi? Banyak loh apologet Kristen itu. Kalau boleh maunya kalian ini. Iya. Tunggu. Siapa Tunggu. apologet Kristen Kalau yang boleh bersih, yang teman-teman tarik apologet Kristen ini janganlah membuat dosa. Nah, Oke. kalaupun Ini kau kita mau ngomongin berdosa, sembunyikanlah dosamu sesembunyi mungkin, biarlah Oke. Tuhan yang tahu dosamu. Nah, itu. Oke. Kasihan, Jadi kita- kasihan para apologet sudah berjuang. Satu Sisanya aja nanti kecil-kecil. apologet berdosa, pasti nanti. Tunggu. Kita bandingkan ya. Malah tahu terakhir yang paling nggak berkonflik, Res. Yang paling nggak berkonflik itu Mikana. Itulah Mikana naik daun lagi sekarang dia. Dia Mikana paling ya nggak- kok Mikana nggak konflik ya? Kasihku sayangku Mikana. Mikana Si konflik. cantikku. Mikana konflik bre sama Daniel. Ada. Apa konfliknya? Iya. Sama Daniel konflik. Daniel, Tapi pribadi. apa konfliknya? Cuma ada. pribadi. Tapi kayaknya itu konfliknya oneness deh ya, bukan Tritunggal itu. Iya. Itu kan karena itu kecil. pengajaran. Itu Iya bukan sih. masalah gini. Dia nggak Nggak gede menipu. Iya, dia nggak menipu uang. Dia kalau butuh uang dia cerita, saya butuh untuk ini, saya butuh ini. Nah, orang ngasih gitu kan. Luga yang nggak berkonflik. Luga. Gua Dia nggak masak berkonflik katanya. iya Gua diinjek masak. tapi gue masak iya gue masak. Gue masak sih. Sisa gue masak aja pentolan-pentolannya ada konflik semuanya bercacat. Aduh kasihan. Oke konflik. Ini Pak. Budarni Wah, lihat banget. Budarni nggak ada. Budarni nggak ada konflik. Bude Arni nggak ada. Bersih. Budarni iya nggak Budarni ada. yang belum. Masih Budak bersih nih lah. belum. Yuli. Waduh, Yuli lagi. Aduh, penjilat. Banyak lagi loh. Siapa lagi? Oh, Mel Atok. Yang atok pendeta dong. Udah mulai. Bukan, dia kan udah mulai apa? Apologet kan? Udah mulai Masa? dia buka room. Enggak, gitu? enggak. Dia kalau ada waktu. Cuma dia sibuk. Karyana. Ariana enggak. Ariana baru Nggak ada. sih. Ya Baru tapi banget. kan udah lumayan tenar dia kan. Tapi Karyana jatuhnya bukan Tritunggal dia Dwi Tunggal. Iya, dia percaya Elohim dengan Yesus. Tok gitu. Ya Roh Kudusnya enggak Ya, dibawa. dua. Dia percaya dua. Banyak loh. Sebenarnya udah banyaknya apologet Kristen. Semoga Iya. mereka ini maunya Tapi- jangan ada membuat dosa lah. Kami inilah semua kami bermasalah. gitu. Tapi bermasalah semua anjir. Semua yang Metatron. Ih, kok nggak pernah aku Waduh. dengar itu di mana dia? Mata kasih tahu Jul, Mata apa kabar Jul? Luga. Luga, iya, Luga nggak ada konflik tapi diinjek-injek dia. Itu kasihan itu. Jadi gini. Orang dia bilang dia nabi, jadi injak-injak lah dia. Budarni salah satu yang ninja. Jadi kalau kita Iya. bicara Metatron, dia sekarang di Belanda ya kerja OB dia. Kasihan. Apa? Oh, OB. Anjing. Kebersihan. Enggak dia kata Iya. siapa yang kasih berita dia tag Iya, walaupun di Belanda dia OB gajinya 60 juta kali. mana Iya, tapi dia bisa. hidup situ juga Nabung dia baru hidup dapat situ. 60 juta. Kalau di Indonesia S1 dia gajinya 3 juta. Mana bagusan Kalau lo? dia- Aku lebih pilih dia OB kerja- lah. Oh, tapi dia kerja ilegal, Bu. Lekan. Iya karena nggak ada visa kerja ya. Nggak ada visa kerja dia. Ilegal tuh gajinya kecil. Oh berarti Reda Marbun sama Zhang itu satu negara ya? Nggak, Paul nggak. Zhang Si juga. Reda Marbun di Jerman. Reda Marbun Jerman. Tom and Enggak ke Jerry. Metatron bukannya ke Jerman dia? Iya, Tom and Jerry juga ya. Kemarin dia sempat ke Jerman untuk minta tempat tinggal sama Reda Marbun. Terus? Disewain hotel sama Reda Marbun lah ya. Hah? Di situ dia lagi coba cari kerja, nggak dapat. Terakhir dapat kerja di Belanda jadi OB. Ya udah balik dia ke Belanda. Kasihan ya apologet Kristen semua pelarian dari Indonesia. Kalian bebas. Enak kali gue. Nah, lagian sih Tapi nggak lagi maksudnya gini, gua kasih tahu ya perkara si Edwin itu kenapa dia ke Belanda sana sampai jilat-jilat pantatnya Zhang gitu. Padahal kan Zhang oneness itu. Aldo Pesita ya. Aldo Pesita ya nggak masuk lah dia malah kontra sama Kristen mayoritas. Jadi kan tahu kan Gurunda kan dilapor tuh. Ingat gak? Iya. Nah, Gurunda dilapor tuh. Gurunda tiga orang dilapor. Gurunda, Uftinora sama Riva. Riva, Unit Riva. Riva dilapor. Wih, ngajak temu